Oke teman-teman, di sini kita akan bahas soal terkait dengan OSN IVA SMP ya. Di mana di soal pertama, di negara Swedia pada musim dingin diadakan perlombaan ski es di daerah pegunungan gitu ya. Pemain ski es meluncur dari ketinggian A seperti tampak pada gambar. Jadi gambar seolah-olah seperti ini ya. Terus ini ada titik A-nya dengan tingginya adalah 50 meter. Berikutnya titik B dengan tingginya adalah 10 meter. Nah, diketahui bahwa jika kecepatan awal pemain ski adalah 0, maka kecepatan pemain ski pada saat ketinggian B itu berapa? Nah, dalam menjawab soal seperti ini kita bisa menggunakan kekayaan energi mekanik ya. Kenapa? Karena diketahui bahwa ski tersebut licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem. Sehingga kekayaan energi mekanik itu berlaku. Maka kita bisa tinjau ke energi mekanik dari titik A dan titik B, di mana energi mekanik titik A sama dengan energi mekanik titik B, di mana EKA ditambah dengan EPA itu sama dengan energi kinetik B ditambah dengan energi potensial di titik B ya. Sehingga kita bisa analisis bahwa pada saat awal kecepatan pemain ski adalah sama dengan 0 ya. Sehingga EKA itu bisa kita tulis dengan setengah mv kuadrat dalam kasus ini. Oke, kita ganti dengan m kecil misalkan, yaitu setengah m kecil v kuadrat VA ya, ditambah dengan m dikali G kali HA sama dengan setengah m VB kuadrat ditambah dengan m GHB ya. Nah, maka kita bisa dapatkan bahwa kecepatan asal dengan 0, maka energi kinetik sama dengan 0 ya. Sehingga pada titik A tinggal energi potensial, yaitu MGHA. Dan berikutnya kita bisa coret ya M ya, karena setiap suku punya M, maka kita bisa hilang M untuk setiap sukunya. Sehingga kita dapatkan GHA sama dengan setengah VB kuadrat ditambah GHB ya. Atau kita kumpulkan GHA kurang dengan GHB itu sama dengan setengah VB kuadrat ya. Dan setengah kita bisa kalikan ke kanan atau ke kiri maksudnya, maka kita dapatkan 2 kali GHA dikurang dengan GHB ya. Gravitasi dikali ketinggian titik B, dan itu sama dengan VB kuadrat. Nah, karena yang kita cari adalah VB kuadrat atau kecepatan pada titik B, maka kita bisa dapatkan, kita akarkan kedua persamaan, maka VB itu sama dengan akar 2 dikali dengan GHA dikurang HB. Di sini G kita bisa keluarkan. Kita gunakan G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga 2 kali 10. Dan ketinggian pada titik A itu adalah 50, dikurang dengan ketinggian pada titik B itu adalah 10. Sehingga kita bisa dapatkan 50 dikurang dengan HB adalah 10. Maka kita dapatkan akar 20 ya, dikali dengan 40. Nah, 2 kali 4 itu kan sama dengan 8, ditambah dengan 0-nya 2. Maka kita dapatkan akar 800 ya. Dalam kasus ini, 20 dikali dengan 40, yaitu akar 800. Sehingga kita bisa ubah menjadi 20 akar 2 ya. Dan jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Itu untuk soal pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal prediksi OSN IPA SMP ini, di mana rasio diameter planet A dan B adalah U ya. Berikutnya rasio dari massa jenis rata-rata itu adalah P. Maka tentukanlah perbandingan percepatan jatuh bebas dari B dan di A ya, dalam variabel U dan V. Nah, pertama kita bisa analisis dulu nih terkait dengan diameter rata-rata massa jenis gitu ya. Dan percepatan planet itu bisa kita definisikan dengan rumus A itu sama dengan G besar kali M besar per R kuadrat ya. Atau itu sama dengan M per R kuadrat ya. Karena G itu suatu konstanta, maka kita bisa eliminasi ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka R sama dengan D per 2. Dan massa itu sama dengan massa jenis dikali volume ya. Atau bisa kita dapatkan bahwa volume itu kan D kuadrat, dan kita bisa dapatkan massa itu sama dengan rho dikali D kuadrat.
Maka kita bisa dapatkan perbandingannya adalah rho kali D pangkat 3 per D kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan A sama dengan rho kali D ya. Atau perbandingan dari percepatan titik B dan juga titik A itu sama dengan rho B per rho A dikali dengan dB ya, diameter B dibagi dengan diameter A. Nah, karena di soal kita diberikan informasi bahwa perbandingan antara diameter itu A dan B itulah U, maka kalau misalkan B per A itu sama dengan 1/U ya. Begitu juga untuk massa jenis, sehingga perbandingannya adalah 1/U kali P. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, di mana jarak dari stasiun A ke stasiun B itu adalah ini 100 km ya. Pada suatu ketika kereta api sudah melewati stasiun A sejauh 1 km dan bergerak menuju ke arah B, stasiun B maksudnya, kereta api menimbulkan suara dengan taraf kebisingan 98 dB menurut pengamat di stasiun A. Pada saat itu pengamat di stasiun B mencatat taraf kebisingan kereta api sebesar. Jadi kita ingin cari taraf kebisingan di titik B. Kita bisa definisikan dengan persamaan taraf di titik B itu sama dengan taraf di titik A dikurang dengan 10 log dari rasio ya jarak antara RB dan juga RA kuadrat. Dan kita bisa dapatkan bahwa TA itu adalah 98 dB, maka dikurang dengan 10 log RB dikurang dengan RA ya, dimana RB dalam kasus ini adalah 11 dikurang 1 atau sama dengan 10, sementara RA itu adalah 1 ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa RB per RA itu adalah 10 dikurang 1, maksudnya 10 dibagi 1 dikuadratkan ya. 10 per 1 dikuadratkan, maka kita bisa dapatkan 98 dikurang dengan 10 log dari 100 ya. 10 dibagi 1 kuadrat. Maka kita dapatkan 98 dikurang dengan 10 kali log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2, atau 98 dikurang 20, dan itu sama dengan 78 dB. Itu jawabannya C. Soal selanjutnya kita punya kasus terkait dengan hukum Archimedes ya. Dimana sebuah balok kayu dimasukkan ke dalam air di suatu wadah setelah didiamkan beberapa saat. Keadaan balok tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah, kita lihat bahwa balok ini berada dalam keadaan terapung ya. Maka kita bisa eliminasi ya jawaban yang cocok. Misalkan kita dapat opsi A adalah balok melayang, massa jenis lebih kecil dibandingkan massa jenis air, dan gaya Archimedes sama dengan gaya balok ya. Sementara B, balok mengapung, massa jenis balok lebih kecil daripada massa jenis air, dan gaya Archimedes lebih besar dibanding gaya berat balok. Sementara C, balok tenggelam, massa jenis lebih besar dibandingkan massa jenis air, gaya Archimedes lebih kecil dibandingkan dengan gaya berat balok. Dan D adalah balok mengapung, massa jenis balok sama dengan massa jenis air, gaya Archimedes lebih kecil dibandingkan dengan gaya berat balok. Nah, kalau kita lihat gambar bahwa balok itu berada dalam keadaan melayang, maka sebenarnya kita bisa langsung eliminasi opsi yang tidak mungkin ya. Dalam kasus ini, misalkan pertama kita bisa gambarkan dulu ya, bagaimana kondisi balok itu melayang ya. Ini adalah kondisi bahwa balok itu melayang, berada di antara air gitu ya, dari dalam air, maka massa jenis balok dan air itu sama. Kita bisa hapus, eliminasi opsi A, dan kondisi ketika balok itu tenggelam itu adalah seperti ilustrasi ini ya. Balok itu berada di dasar dari wadah, dan itu massa jenis balok lebih besar dari air. Dan jawaban C kita bisa eliminasi. Maka tinggal jawaban B dan D. Kita lihat bahwa B itu mengapung, juga D itu adalah baloknya mengapung. Kita tahu bahwa ketika balok itu mengapung, maka massa jenis dari balok itu lebih kecil dari massa jenis air. Dan gaya Archimedes yang dialami oleh balok itu harus lebih besar ya, dibandingkan dengan gaya beratnya. Selang kita gambarkan seperti ini, gaya berat mengarah ke pusat bumi, dan Archimedes membawa balok itu mengapung ke atas gitu ya. Maka opsi D itu mengapung benar, tapi massa jenisnya salah ya. Maka yang tepat adalah opsi B, massa jenis lebih kecil daripada massa air, dan gaya Archimedes lebih besar daripada gaya berat balok.
Berikutnya, kasus terkait dengan usaha energi, di mana sebuah benda mengalami gaya sebesar 300 Newton, membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Jika benda berpindah sejauh 4 meter pada arah sumbu X positif, hitunglah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, ilustrasi dari benda ini kita bisa gambarkan ya. Atau misalkan di sini kita bisa tuliskan persamaan bahwa usaha itu sama dengan F.S ya. Artinya S dan F itu harus searah ya. Tidak boleh tegak lurus. Atau bisa kita gambarkan sebuah balok di atas sebuah meja ya, yang diberikan gaya sebesar 300 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat ya. Misalkan di sini sudutnya adalah 30 derajat, dan kita bisa dapatkan bahwa yang berkontribusi itu adalah, kan kita bisa tuliskan proyeksi ya, F cos theta atau cos 30 derajat pada arah sumbu X dan F sin theta pada arah sumbu Y. Maka yang berkontribusi untuk menggerakkan balok adalah F yang searah dengan gerak balok atau F cos theta ya. Dengan theta adalah 30 derajat. Maka usaha itu kita bisa tuliskan dengan F dikali dengan S dikali dengan cos theta, atau theta-nya adalah 30 derajat. Berarti tinggal kita dapatkan misalkan si balok itu berpindah sejauh 4 meter ya. Di sini misalkan titik akhir si balok berpindah, maka kita bisa dapatkan usaha untuk menggerakkan si balok berpindah sejauh 4 meter itu adalah 300 dikali dengan 4 dikali dengan cos dari 30 ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka kita bisa dapatkan di sini W itu sama dengan 300 kali 4 dikali dengan setengah akar 3 ya. Teman-teman ingat bahwa cos 30 itu setengah akar 3. Dan cos 60 itu adalah setengah, dan cos 30 itu sama nilainya dengan sin 60 ya. Maka di sini kita 4 bisa kita coret, dan kita tinggalkan 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti 2 kali 300 adalah 600 akar 3. Maka opsi yang tepat adalah opsi C harusnya, tapi diganti dengan akar 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya soal terkait dengan gerak vertikal ya, di mana terdapat dua buah batu yang akan dilempar. Batu pertama dilemparkan ke atas dari permukaan tanah, gitu ya, dengan kecepatan awal 60 meter per second. Batu kedua dilemparkan ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, jika jarak kedua batu adalah 400 meter, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak berapa gitu ya, selama berapa lama gitu ya. Kita bisa gambarkan di sini sebuah gedungnya ya. Misalkan kita gambarkan di sini gedungnya, di mana gedung dalam kasus ini tingginya adalah 400 meter ya. Kita bisa tuliskan di sini 400 meter. Berikutnya kita misalkan bahwa yang dilemparkan dari gedung itu adalah batu titik A ya. Itu dilempar ke bawah dengan V0 A, dan ada batu B yang dilempar ke atas ya. Nah, kita tahu bahwa syarat dia ketemu itu adalah ketika YA itu sama dengan YB ya. Atau misalkan YA gitu bisa dapatkan V0 kali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Kenapa ditambah? Karena searah dengan gravitasi bumi. Berarti kita bisa dapatkan di sini V0 dalam kasus ini adalah 60 meter per second. Sehingga YA itu kita bisa tuliskan nantinya. Oke, pertama kita tuliskan YB dulu ya. YB V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa dikurang? Itu karena melawan gravitasi. Berikutnya tinggal kita substitusikan. V0 itu adalah 60T. Ditambah dengan G kita pakai 10. Sehingga 5T kuadrat dia. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Artinya setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita bisa dapatkan 60T ditambah dengan 5T kuadrat. Berikutnya, kecepatan awal untuk batu B itu adalah 40. Sehingga kita dapatkan 40T dikurang dengan setengah kali 10 kali T kuadrat dia, atau 40T setengah kali 10 adalah 5T kuadrat. Nah, berikutnya kita tahu bahwa YA ditambah YB itu sama dengan 400 ya.
Maka kita tinggal substitusikan Y-an YB dalam kasus ini 60T ditambah 5T kuadrat ditambah dengan 40T ya. Oke, ini untuk batu A. Berikutnya batu B 40T dikurang dengan 5T kuadrat itu sama dengan 400 ya. Sehingga 5T kuadrat kita bisa eliminasi karena saling menghilangkan. 60T tambah 40T sama dengan 100T sama dengan 400 atau T sama dengan 400 dibagi 100 atau 4 second. Artinya dia bertemu ketika bergerak 4 second ya. Nah, ini soal berikutnya terkait dengan pembiasan cahaya ya, ataupun topik terkait dengan indeks bias ya. Misalkan Budi mengambil foto ikan di dalam akuarium menggunakan kamera dengan efek mata ikan seperti yang ditunjukkan gambar. Fishbowl ini merupakan sebuah lensa cembung. Bila pada skema seperti gambar tersebut diperoleh foto ikan yang tajam dan jelas, maka fokus lensa fishbowl itu berapa? Kita tahu bahwa indeks bias air di sini definisikan 4/3 dan jarak dari film ke lensa itu 20 cm, lensa ke akuarium 35 cm, dan akuarium ke ikan itu adalah 60 cm ya. Karena efek bias gitu ya, kita bisa dapatkan jarak ya ikan di akuarium tersebut ya, di mana kita bisa dapatkan jarak ikan ke dinding dari akuarium itu x-aksen sama dengan, karena indeks biasnya 4/3 maka jaraknya 60 dibagi dengan indeks biasnya atau 60 bagi 4/3 ya. 60 bagi 4 itu sama dengan 15 dan 4 dibagi 4 sama dengan 1 sehingga 15 dikali dengan 3 atau x-aksen itu sama dengan 45 cm. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan jarak ya dari ikan ke lensa, di mana jarak dari ikan ke lensa itu kita simbolkan dengan S sama dengan 35 cm ya, ditambah dengan 45 cm ya, di mana hasilnya adalah 80 cm. Nah, berikutnya tinggal kita dapatkan ya fokus ya dari lensa fishbowl tersebut, di mana S-aksennya adalah 20 cm dan 1/f itu sama dengan 1/s aksen ditambah dengan 1/s. Tinggal kita substitusikan nilainya bahwa 1/f itu sama dengan 1/80 ditambah dengan 1/20. Samakan penyebutnya 80 kali 20. Berikutnya tinggal kita jumlahkan ya 80 ditambah dengan 20. Caranya seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita bisa dapatkan 80 tambah 20 itu sama dengan 100. Dan 80 kali 20 itu adalah 1600. Sehingga 0 kita bisa eliminasi. 1/f sama dengan 16. Maka f itu adalah 16 cm. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Nah, itu adalah topik terkait dengan optik ya. Oke, kita lanjut topik terkait dengan muatan ya. Dan juga hukum Coulomb di sini. Silakan 3 muatan identik positif 10 mikrocoulomb diletakkan pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10⁻³ cm. Tentukan resultan gaya yang dialami oleh muatan Q yang besarnya adalah negatif 100 nanocoulomb yang ditempatkan pada pusat massa segitiga. Nah, 100 nanocoulomb kita bisa ganti, ubah menjadi satuan mikrocoulomb, itu negatif 10 mikrocoulomb. Nah, kalau kita lihat di sini, muatannya itu besarnya identik ya, tinggal yang beda itu adalah tandanya. Nah, karena Q itu negatif, maka kita bisa dapatkan di sini Q itu adalah negatif 10 mikrocoulomb. Oke, kita coba hapus dulu ini. Kita bisa tuliskan min 10 mikrocoulomb. Nah, gambar dari gaya yang bekerja itu seolah kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Karena segitiga sama sisi, kita tahu bahwa sudutnya adalah 60, sementara setengahnya adalah 30 ya. Kita dapatkan F1, proyeksi dari F1, F2, dan proyeksi dari F2. Berikutnya F3. Nah, karena kita tahu bahwa F1 itu punya jarak dan juga muatan yang sama, sehingga pada sumbu X itu kan kita punya F1X dikurang dengan F2X, karena besarnya sama, sudut dan juga muatan gitu ya. Begitu juga dengan jarak, maka sebenarnya kita bisa dapatkan bahwa selisihnya sama dengan 0. Berikutnya untuk sumbu Y,
kita dapatkan bahwa ada 3 gaya bekerja, di mana F1Y ditambah dengan F2Y, terus yang arah ke bawah itu adalah F3, terus sama dengan berapa ya kita cari. Kita tahu bahwa F1Y dan F2Y itu punya muatan jaraknya sama, maka kita bisa misalkan F1Y itu kan sama dengan sin 30 ya, tambah dengan F1 sin 30, F3 itu besarnya sama dengan F1 dan F2, maka kita bisa tuliskan di sini gambarannya bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3, terus kita dapatkan setengah kali F1, karena sin 30 setengah ya, tambah setengah F1 dikurang F1. Oke, setengah F1 tambah setengah F1 itu kan sama dengan F1, dan dikurang dengan F1, maka otomatis pada sumbunya juga sama dengan 0, sehingga resultan pada pusatnya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan topik bola yang berada dalam suatu fluida ya. Di sini masanya adalah 5 kg dengan kerapatannya adalah 800 kg per meter pangkat 3, dihubungkan dengan konstanta pegas yaitu 25 Newton per meter. Jadi kita pengen cari bahwa si pegas ini teregang atau tertekan. Kalau misalkan diketahui mas jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, yang menyebabkan balok ini teregang itu adalah adanya gaya Archimedes yang mengarah ke atas seperti itu. Nah, berarti kita bisa dapatkan bahwa massa jenis dari balok itu lebih kecil dari massa jenis dari air, sehingga si balok ini ketika pegas dilepaskan maka balok atau bola tersebut akan berusaha ya untuk terapung gitu. Maka kita bisa eliminasi yang tertekan ya, karena otomatis nanti pegas itu akan teregang gitu ya oleh adanya massa jenis balok yang lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, kita tahu bahwa dalam kondisi setimbang atau sebelum pegas itu dilepaskan ya, atau dipotong, itu sigma F sama dengan 0. Kita bisa gambarkan diagram gaya bebas di sini adalah gaya berat, yang besar adalah mg, terus gaya pegas itu K kali delta X atau K kali X. Berikutnya gaya Archimedes ke atas, itu adalah FA. Maka kita bisa dapatkan mg ditambah dengan K dikali dengan X ya, dikurang dengan FA atau gaya Archimedes sama dengan 0. Sehingga kita bisa substitusikan nilainya ya untuk masing-masing ini. Dan kita buat Kx itu independen, maka Kx sama dengan FA dikurang Mg. Atau X-nya saja itu FA dikurang Mg per K ya. Karena yang ingin kita cari adalah seberapa jauh dia teregang gitu ya. Berarti tinggal kita substitusikan bahwa FA itu kan sama dengan rumus dari gaya Archimedes adalah rho A kali P kali G ya. Kita kelupaan nulis G di sini. Dan P itu kita tahu bahwa massa balok dibagi dengan massa jenisnya, di mana P itu adalah volume. Sehingga X itu kita bisa substitusikan nilainya adalah rho A dikali dengan MB dikali dengan rho B ya. Terus dikali dengan G. Di sini tadi kita kelupaan dikurang dengan M kali G. Oke, kita tulis di sini G. Terus di sini ada massa dikali dengan massa bola dikali dengan gravitasi ya. Atau G kita bisa keluarkan keluar. Ya, maksudnya kita di luar dalam kurung ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini rho A, kita substitusikan nilainya di mana 1000. Terus MB massanya adalah 5 seperti itu. Atau 1000 itu 10 pangkat 3 kali dengan 5, terus dibagi dengan rho B. Rho B adalah 800 ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini 5 ya, dibagi dengan 800 dikurang dengan MB, dalam kasus ini adalah 5. Terus dibagi dengan K yang besarnya adalah 25 dikali dengan 10. Nah, 1000 bagi 800 kita bisa hilangkan nolnya 2, sehingga 10 kali 5 ya, itu adalah 50. Terus dibagi dengan 8 ya, dimana 50 bagi 8 itu besarnya 6,25, sehingga kita dapat tuliskan di sini 6,25 dikurang dengan 5, yaitu besarnya adalah
1,25 ya, dibagi dengan 25 dikali dengan 10. Artinya kita sama-sama bagi 5 di sini. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5. Maka 2 dikali dengan 1,25 dibagi dengan 5 ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini 1,525 kali 2 bagi 5 itu adalah 0,5 ya, meter atau sama dengan 50 cm. Jawaban tepat adalah jawaban yang B untuk kasus ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, di mana kita punya suatu kasus terkait dengan suhu ya. Seorang insinyur merancang termometer, temuannya dengan mendasarkan pada sifat termal zat cair X. Nah, jika pada titik didih air, tinggi kolom termometer adalah 20 cm, dan pada titik beku air, tinggi kolom termometer adalah 4 cm. Nah, maka tentukanlah suhu yang terukur jika tinggi kolom termometer adalah 12 cm ya. Sebenarnya dalam menjawab soal seperti ini kita bisa lakukan perbandingan ya, di mana pada saat titik didih itu ketinggiannya adalah 20 cm dan saat titik beku itu adalah 4 cm. Sehingga kita bisa tuliskan untuk mencari suhu pada ketinggian 12 cm itu seperti ini ya. Di mana titik didih itu 100 derajat Celcius dan titik beku itu adalah 0 derajat Celcius ya. Maka kita bisa tuliskan di sini ketinggian HB dikurang dengan H0 ya. Dalam kasus H0 itu adalah titik bekunya. HB itu adalah 12 cm yang kita cari, dan HA itu adalah 20 cm untuk yang titik didih. Sehingga kita bisa tuliskan HB 12 dikurang H0 4, dan HA itu adalah 20 dikurang 4. Maka tinggal kita tuliskan ke dalam persamaan, kita dapatkan 12 dikurang 4 dibagi dengan 20 dikurang 4 dikali dengan 100 derajat Celcius. 12 dikurang 4 itu sama dengan 8 ya. Dan kita bagi dengan 20 kurang 4 itu adalah 16. Sehingga 8 dibagi dengan 16 dikali dengan 100 derajat Celcius. 8 dan 16 sama-sama kita bagi 8, sehingga 8 dibagi 8 itu sama dengan 1. Dan 16 dibagi dengan 8 itu sama dengan 2. Maka kita dapatkan setengah dari 100 derajat Celcius atau sama dengan 50 derajat Celcius. Jawaban adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pegas ya, ini terkait dengan sebab akibat. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 1000 Newton per meter bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Sebab jika suatu benda bermasa 10 kg diikatkan pada pegas tersebut, lalu digetarkan, akan memiliki periode getaran pegas sebesar 0,628 second. Kita ingin cari ya hubungan dari kedua pernyataan tersebut. Apakah benar atau saling berhubungan ya? Pertama, untuk mencari gaya itu kita bisa gunakan persamaan F sama dengan K kali delta X. Ternyata 1000 dikali 0,1 itu sama dengan 100, maka pernyataannya benar ya. Begitupun juga kita cek untuk sebabnya. Disampaikan bahwa periode getarannya adalah 0,628 second dengan massa 10 kg. Untuk mencari periode kita bisa dapatkan dengan rumusan 2V kali akar M per K, dengan M itu adalah 10 dan K itu adalah 1000 Newton per meter ya. Maka 2Pi kali akar 10 per 1000 atau 0 kita bisa eliminasi. 10 pangkat min 2 diakarkan itu jadinya 10 pangkat min 1 dikali dengan 2Pi. Artinya 0,1 dikali dengan 2 kali Pi atau 2 kali 3,14 atau 6,28 ya. Tinggal kita tarik 0,1 sehingga kita dapatkan 0,28. Sehingga pernyataan juga benar tetapi tidak punya hubungan ya. Pernyataan 1 dan 2 benar tapi tidak berhubungan, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, seperti itu.